sama sekali. Kalau tidak kita lakukan seperti ini, Pak Bupati Merauke, Pak Bupati Asmat, Bupati Mapi, silakan. Baik, makasih untuk Kasmat. Saya pikir sudah jelas tadi, tapi tambahannya nanti disampaikan oleh Pastor Hendrik menyampaikan pesan dari Bapak Uskup Agas. Silakan, Pastor. Baik, Pater dekat ke halo-halo dan dari tadi dengar suara politisi, jadi kita mau dengar suara kenabian dulu. Silakan, Pater. Yang saya hormati Bapak Ketua Pansus Pemekaran Provinsi Papua Selatan. Saya menyampaikan pesan dari Bapak Uskup, dan kebetulan kemarin saya bertemu juga dengan Bapak Uskup Agung Merauke, Monsenyur Mendaki. Intinya pertama, Gereja Papua Selatan berusia 116 tahun sampai dengan hari ini. Sepanjang 116 tahun, gereja mendampingi masyarakat Papua Selatan untuk bertumbuh dan berkembang seiring sejalan dengan perkembangan-perkembangan yang lain. Dan ketika menempatkan diri dalam konteks Papua yang lebih luas, kami gereja, kalau tadi dikatakan sebagai nabi, mengamati dan mengikuti bahwa kami terkesan agak terlambat dari teman-teman lain yang ada di utara, yang ada di Jayapura, dan lain sebagainya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan keterlambatan ini, yang salah satunya hari ini menjadi kesempatan yang baik untuk dibicarakan. Yang pertama adalah masalah otsus. Di tengah segala macam diskusi pro dan kontra, belajar dari pengalaman hidup dan mendampingi umat masyarakat di Papua Selatan, gereja berkesimpulan bahwa Otsus mempunyai peran penting dan sangat bermanfaat, berdampak dalam pembangunan masyarakat Papua dan kami yang di bagian selatan. Catatan yang disampaikan dan dititipkan oleh para Bapak Uskup adalah pertama, agar satu, kewenangan-kewenangan yang diberikan, yang tadi sudah disampaikan salah satunya oleh Ketua Panitia Persiapan Provinsi Papua Selatan berkaitan dengan MRP dan juga mungkin pemerintah yang lain, harus jelas. Karena di Undang-Undang Otsus, kalau boleh saya katakan, kepala dilepas, ekor dipegang. Maka kewenangan yang proporsional pada berbagai tingkatan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi harus menjadi jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di Papua Selatan ini mau katakan pendapatan daerah penghasilan masyarakat kecil. Selama ini tergantung pada APBD dan juga DAUDAK yang disalurkan, dan sangat membantu dari dana otonomi khusus untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor. Untuk itu diharapkan agar dalam rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus yang baru, anggaran kalau bisa ditambah dengan proporsi yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia Persiapan Provinsi Papua Selatan. Dan yang terakhir adalah kami mendukung dan mengharapkan segera demi pemerataan pembangunan, percepatan pembangunan, dan juga demi efektivitas, efisiensi, dan ekonomisnya pembangunan di Papua Selatan. Papua Selatan perlu dimekarkan sebagai provinsi sendiri, agar rentang kendali pembangunan
itu bisa lebih baik, bisa lebih menjangkau masyarakat yang ada di Papua Selatan, sehingga perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari berbagai bidang bisa lebih cepat dan juga bisa mengikuti perkembangan pembangunan di tempat lain. Itu saya sampaikan titipan dari Bapak Uskup untuk RDP pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pater. Nanti salam kita juga buat Bapak Uskup Merauke maupun Uskup Asmat. Silakan Pak Bupati Mapi. Terima kasih Pak Ketua Pang.